Jelas ada peningkatan di beberapa sektor kalau dibandingkan dengan seri sebelumnya, Kalsi Dynamic Vision. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Ferdi Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas performance review sepatu Kalsi Dunker. Kita mulai dari traction dan oh my god, tractionnya kalau di lapangan indoor yang bersih, perfect, gokil sih. Ini emang gum rubber outsole tuh nggak pernah salah. Tractionnya stop ketika gue pengen stop, gue jadi pede dalam melakukan berbagai manuver. Bener-bener manuver gue berasa jadi lebih tajam, lebih cepat karena kinerja tractionnya tuh perfect. Kemudian kalau dibawa ke lapangan basket outdoor, masih bekerja dengan sangat baik. Jelas lebih bagus kinerja tractionnya yang Kalsi Dunker ini daripada Kalsi Dynamic Vision. Tapi gue nggak tahu ya, apakah ini karena gum rubber outsole-nya gitu ya, karena colorway lain yang Kalsi Dunker ini kan nggak pakai gum rubber outsole ya, warnanya beda gitu. Kebetulan gue pakai yang colorway putih ini dan outsole-nya gum kayak gini. Dan emang kinerjanya sih oke banget ya, meskipun ketempelan debu itu paling tinggal di wipe off 1-2 kali gitu. Habis itu udah bekerja dengan baik kembali, sangat amat bisa diandalkan di lapangan basket outdoor yang berdebu sekalipun. Untuk durability-nya juga so far so good. Gue udah pakai sepatu ini beberapa kali indoor dan outdoor, dan kalau gue dorong-dorong traction pattern-nya masih pada keras-keras, masih pada dalam-dalam juga. Kondisi traction pattern-nya juga nggak ada yang terkikis, nggak ada yang rusak, nggak ada yang botak gitu, masih dalam kondisi yang prima semua. Bahan rubber outsole-nya juga squeaky parah. Berisik parah ya. Heel to toe transition-nya juga smooth banget. Bagian heel-nya dibikin rounded, bagian forefoot juga dibikin rounded. Keseluruhan materialnya juga gampang ngeflex. Dan ini bagian samping-sampingnya juga nggak bersudut, jadi memang semuanya dibikin rounded gitu ya. Udah gitu bobotnya sepatu ini juga termasuk ringan banget, jadi cocok banget lah sepatu ini untuk berlarian gitu, untuk fast break buat abas kalian yang doyan lari-larian cepet gitu di lapangan. Next untuk cushionnya, karena midsole-nya ini banyak di caging dengan lapisan TPU tuh yang warna pink gradasi ke kuning itu, cushionnya, feels-nya tuh lebih ke bouncy daripada soft. Softnya dikit banget, jadi kalau dibandingin sama Kalsi Dynamic Vision tuh yang sebelumnya, itu lebih soft Kalsi Dynamic Vision. Sedangkan kalau yang Kalsi Dunker ini berasa lebih bouncy daripada softnya. Softnya dikit lah. So, memang secara impact protection ini lebih standar lagi. Jadi kalau buat yang lututnya masih pada sehat-sehat, apalagi buat para young bloods, ini sih masih aman lah impact protectionnya. Tapi kalau buat abas kalian mungkin yang usianya udah lebih tua, terus juga pernah punya histori cedera lutut, apalagi ini pasti dirasa kurang ini impact protectionnya. Tapi gue pribadi lebih demen sama setup cushioningnya yang Kalsi Dunker ini, karena jadi lebih bouncy, lebih responsif, court feel-nya juga masih dapet. Cocok banget lah ini untuk dipakai buat gaya main gue yang banyak melakukan crossover, yang banyak melakukan manuver, yang demen gocek-gocek lah. Next untuk materialnya, ini sih materialnya masih mirip-mirip dengan seri yang sebelumnya. Jadi upper materialnya tuh berasa tipis banget, berasa lentur banget. Jadi memang zero break in time, dari awal penggunaan udah langsung lentur, langsung mengikuti pergerakan kaki, sama sekali nggak ada yang kaku. Termasuk breathable juga selama main pakai sepatu ini dalam jangka waktu yang lama atau dalam cuaca yang panas sekalipun. Gue nggak pernah berasa overheat sih kaki gue di dalam sepatu ini. Material talinya juga masih sama dengan seri sebelumnya, ini pipih, kecil, sangat sulit dipegang gitu, jadi pas lagi ngiket tali sepatu berasa agak ribet ya. Saran gue masih sama, kalau abas kalian beli sepatu ini mendingan ganti tali sepatunya deh, yang lebih lebar gitu, yang lebih gede, pasti jatuhnya lebih enak. Untuk padding lidahnya nggak tebel tapi juga nggak tipis gitu, kalau dipencet-pencet berasa kempes. Untungnya di bagian depan lidahnya itu ada material synthetic leather, jadi ketika gua ngiket tali sepatu yang paling atas ini kena si material synthetic leathernya tuh, jadi nggak berasa ngeganjel di pergelangan kaki depan. Untuk padded collarnya udah cukup, berasa tebel, berasa lumayan padat juga, dibikin sculpted juga bagian heelnya sehingga nggak ada masalah heel slip. Well, ada dikit sih, minor banget tapi nggak sampai mengganggu. Hitungannya sih masih oke banget lah ini padded collarnya.
Next untuk fitnya, abas kalian lihat sizing Euronya aja, samain kayak sepatu basket Nike abas kalian yang biasanya. Kalau abas kalian sukanya snug fit, one to one fit, maka bisa downsize. Sedangkan kalau abas kalian sukanya masih ada sedikit ruangan, kayak gue sih demennya ada sedikit ruangan gitu ya, bisa ambil true to size. Memang kalau ambil true to size tuh sisa ruangan di bagian ujung toe cukup banyak, ada sekitar 1 jari telunjuk atau sekitar 1 sentian. Tapi kalau gue cobain downsize itu berasa snug fit banget, one to one fit. Makanya tadi gue bilang kalau yang suka snug fit pastinya lebih seneng downsize. Untuk bagian atas toe boxnya sih sama sekali nggak berasa bubbly, paling cuma di bagian iketan tali tuh ada sedikit bubbly gitu. Karena gue ngiketnya kan kenceng banget ya, jadi sampai jendul gitu sih. Mungkin kalau pemilihan sizing abas kalian lebih tepat, ini nggak bakalan ada jendul-jendul kayak gini nih. Terus untuk samping kanan kirinya itu udah pas banget. Untuk lockdownnya sama aja sama Kalsi Dynamic Vision, gue sih nggak berasa ada perbedaan yang berarti. Padahal di Kalsi Dynamic Vision itu kan kayak pakai pita nilon gitu ya, sedangkan di Kalsi Dunker ini nggak ada, semuanya pakai traditional punch hole. Tapi ya feelsnya sama-sama aja sih. Lockdownnya termasuk standar, nggak yang sampai istimewa, tapi juga nggak jelek. Asalkan pemilihan sizingnya udah tepat, terus juga ngiket tali sepatunya udah proper, maka kaki di dalam sepatu ini nggak terlalu bisa bergerak. Berasa lumayan dipeluk lah. Udah gitu didukung dengan padded collar yang baik sehingga nggak ada masalah heel slip. Jadi lockdownnya terbilang aman. Terakhir untuk supportnya, nah part ini tuh gue berasa Kalsi Dunker ini supportnya sedikit lebih baik daripada seri sebelumnya, Kalsi Dynamic Vision, terutama di lateral support. Meskipun upper materialnya sama-sama tipis, sama-sama lentur banget, tapi gue berasa tambahan-tambahan material di Kalsi Dunker ini bikin dia lebih rigid. Jadi ketika melakukan lateral stop, itu kakinya berasa lebih ketahan tuh dengan adanya material fuse overlay, synthetic leather. Terus juga ada TPU plate yang gede banget ini, yang naik sampai ke upper material. Itu juga bantu nahan kaki kita pas lateral stop. Dan meskipun di sepatu ini nggak ada outrigger, tapi menurut gue ini masih termasuk wide base sih ya. Sehingga sepatu ini masih cukup stabil ketika gue mendarat habis lompat atau ketika melakukan berbagai manuver. Nah, support sisanya sih aman lah, sama semua kayak Kalsi Dynamic Vision. Kayak support bagian depan itu ada overlap outsole, terus ada material synthetic leather, masih ada fuse overlay lagi, jadi ketika melakukan pengereman linear itu ketahan. Support bagian belakang itu ada internal TPU heel counter, kerasnya, ketinggiannya, lebarnya menurut gue udah proper banget. Ditambah lagi di bagian luar tuh ada material synthetic leather gitu, jadi lebih rigid lagi. Terus ada material TPU plastik tuh melingkar dari sepanjang samping sepatu sampai ke bagian belakang. Terus juga padded collarnya tadi udah bagus, nggak ada masalah heel slip. Penggunaan material di sekitaran pergelangan kaki juga terasa lebih rigid daripada Dynamic Vision. Jadi ankle gue tuh berasa lebih dipeluk lah, berasa lebih safety. Dan meskipun di sepatu ini tidak dilengkapi dengan shank plate, tapi secara torsional support masih memadai banget karena adanya TPU plate yang menjalar di sepanjang samping sepatu sampai ke bagian belakang ini. Bikin sepatu ini nggak gampang dipelintir-pelintir maupun ditekuk-tekuk. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu basket Kalsi Dunker ini. Gokil sih, baru seri kedua, terus juga jedanya nggak nyampe sebulan sama yang seri sebelumnya. Tapi improvementnya udah kelihatan. Gimana seri-seri selanjutnya ya, yang mungkin jedanya lebih panjang, gue yakin Kalsi akan melakukan banyak improvement. Karena sepatunya kan dipakai sama pemain IBL di level profesional. Tentunya Kalsi juga harus mikirin untuk bikin sepatu basket yang proper untuk main di level profesional. So, buat abas kalian yang tertarik pengen kop sepatu basket Kalsi Dunker ini, gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video bawah, cek aja di situ. Thank you banget udah nonton video ini, jangan lupa support gue terus, you know what to do. I'm Ferdi Brainwash, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.